Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori struktur modal. Pada pertemuan sebelumnya kita ngebahas mengenai biaya modal, ya, atau cost of capital. Di situ kita membahas bagaimana biaya modal individual dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai teori struktur modal. Jadi dalam manajemen keuangan itu ada struktur modal, ada struktur keuangan. Nah, dalam struktur modal ini hanya berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang, yaitu perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, sementara di dalam rasio keuangan, kaitannya dengan struktur keuangan itu ada yang dikenal dengan debt to asset ratio, ya. Jadi perbandingan antara total hutang dengan total aset. Artinya kalau di struktur keuangan itu menghitung seluruh hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Nah, dalam struktur modal ini yang akan dibahas adalah hutang jangka panjang, ya, atau hutang yang akan menimbulkan beban bunga. Nah, terus struktur modal menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, bagaimana perubahan struktur modal terhadap biaya modal, dan bagaimana struktur modal akan berpengaruh kepada harga pasar saham. Nah, asumsi-asumsi dalam teori struktur modal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengasumsikan bahwa tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. Rasio utang terhadap modal dapat dirubah dengan jalan menerbitkan saham untuk melunasi utang atau menambah utang untuk membeli saham yang beredar. Kemudian yang ketiga, perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh laba sebagai dividen. Yang keempat, investor mempunyai harapan yang sama terhadap laba operasi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, terdapat 3 macam tingkat kapitalisasi atau pengembalian, yaitu yang pertama ada tingkat pengembalian dari hutang atau KI. Nah, tingkat pengembalian dari hutang ini dalam perusahaan, jadi hutangnya ada hutang jangka panjang, yaitu hutang yang akan menimbulkan beban bunga. Rumusnya KI sama dengan F dibagi dengan B, di mana F-nya adalah biaya bunga tahunan dan I-nya adalah nilai pasar hutang. Kemudian ada tingkat pengembalian saham biasa atau KE. KE sama dengan E dibagi dengan S. E-nya adalah pendapatan bagi saham biasa. Kemudian S-nya adalah nilai pasar saham biasa. Kemudian ada tingkat pengembalian perusahaan atau KO. Ya, KO sama dengan O dibagi dengan V, di mana O-nya itu adalah laba bersih operasi atau lebih dikenal dengan EBIT, ya, interest earning before tax. Kemudian ada nilai total perusahaan. Nah, untuk V sendiri, ya, atau nilai total perusahaan sendiri sama dengan nilai pasar hutang ditambah dengan nilai pasar saham biasa. Nah, tingkat pengembalian utang, tingkat pengembalian saham biasa, dan tingkat pengembalian perusahaan ini dilihat dari sudut investor, sementara dari sisi perusahaan ini akan menjadi biaya. Nanti KI-nya ini akan menjadi biaya hutang, KE adalah biaya saham biasa, dan tingkat pengembalian perusahaan menjadi biaya modalnya, KO-nya. Nah, biaya modal perusahaan sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang, ya, atau KO sama dengan KI dikali B. Ini adalah biaya hutang, nilai hutang pasar, ya, nilai pasar hutang dibagi dengan pasar hutang, kemudian ditambah dengan S tambah KE dikali dengan S dibagi B ditambah dengan S. Nah, untuk menjelaskan bagaimana perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, ya, biaya modal dan harga pasar saham, ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba bersih atau net income approach. Kemudian ada pendekatan laba bersih operasi, net operating income. Kemudian ada pendekatan tradisional,
ya. Dan yang keempat itu ada pendekatan Modigliani-Miller position, atau lebih dikenal dengan nanti teorinya adalah teori MM. Nah, untuk pendekatan laba bersih atau net income approach, anggapan ya, kita asumsikan bahwa suatu perusahaan itu mempunyai hutang senilai 1000 dengan bunganya 15% per tahun. Laba bersih operasi yang diharapkan setiap tahunnya adalah 1000 dengan tingkat kapitalisasi saham biasa atau KE-nya ini sebesar 20%. Nah, berapakah nilai perusahaannya? Kemudian berapa biaya modal perusahaan? Kemudian berapa harga pasar saham perusahaan? Jadi dari sini perusahaan itu mempunyai hutangnya 1000, berarti ini adalah nilai pasar utangnya itu 1000 dengan bunganya 15%. Kemudian laba bersih operasinya, ini EBIT-nya itu adalah 1000 dengan tingkat kapitalisasi saham biasanya atau KE-nya ini 20%. Yang dicarikan nilai perusahaan, bahwa nilai perusahaan tadi adalah B ditambah dengan S. Jadi nilai pasar utang 1000 ditambah dengan nilai pasar saham biasa. Nah, nilai pasar saham biasa ini belum ada karena yang ada di sini langsung dengan KE-nya. Kemudian ada biaya modal perusahaan. Nah, biaya perusahaan itu adalah KO. Ya, biaya modal perusahaan itu adalah KO. Kemudian harga saham perusahaannya. Baik, di sini yang pertama tadi diketahui bahwa diasumsikan laba operasinya itu atau O-nya itu sebesar 1000. Biaya bunganya itu berapa? Di sini bunga 15%. Nah, berarti biaya bunganya adalah diambil dari ya, yang ini diambil dari 1000 dikali dengan 15%, yaitu 150. Kemudian laba bagi para pemegang saham ya, atau laba bersihnya itu 1000 dikurangi 150 menjadi 850. Kemudian tadi KE ya, tingkat kapitalisasi sahamnya adalah 0,2 ya, atau 20%. Nih, nilai kapitalisasi saham biasanya adalah 20%. 20% ya, 0,2 ya. Berapa nilai pasar sahamnya? Nilai pasar sahamnya itu tadi untuk mencari ini kita lihat rumusnya tadi adalah KE sama dengan E dibagi dengan S. Yang akan kita cari ya itu adalah S-nya, nilai pasar saham biasa. Nah, untuk mencari nilai S, maka rumusnya dengan rumus yang ini menjadi S sama dengan E ya, dibagi dengan KE sama dengan ya, E-nya adalah 850 dibagi dengan 0,2 sama dengan 4250. Nah, kenapa ini S menjadi S sama dengan E dibagi dengan KE? Untuk rumus ini kita bisa menggunakan konsep segitiga ya. Konsep segitiga itu maksudnya gini. Kita buatkan segitiga. Tadi rumusnya di sini adalah KE ya. Kemudian di sini adalah E-nya, kemudian di sini adalah S-nya. Jadi kalau kita mau mencari KE, nilai KE ini ditutup ya. Kalau nilai KE ini ditutup, maka yang ada adalah E dibagi dengan S. Nah, sekarang kita akan menjadi S-nya. S ini ditutup sehingga E dibagi dengan KE ya. E dibagi dengan KE. Ini untuk yang perhitungan ini. Nah, nilai pasar sahamnya udah ketemu yaitu 4.250. Nilai pasar nilai pasar utangnya itu adalah 1000 sebagaimana tadi di soal. Nah, sehingga nilai total perusahaan itu adalah
S ditambah dengan B atau B ditambah dengan S, ya. Yaitu 4.250 ditambah dengan 1.000 menjadi 5.250. Berapa biaya modalnya? Biaya modalnya KO-nya sama dengan O dibagi dengan V. Laba operasi itu adalah 1.000, V-nya adalah 5.250 nilai perusahaannya. Dikali dengan 100% sama dengan 19,05%. Ya, jadi biaya modal perusahaannya jika menggunakan hutang 1.000 ya, dengan bunga 15%, ya. Di sini menjadi biaya modalnya adalah 19,05%. Dengan KE-nya tadi adalah 20%. Nah, apabila perusahaan meningkatkan jumlah utangnya yang tadinya 1.000 menjadi 3.000 dan menggunakan tambahan utang untuk membeli kembali saham yang beredar dengan suku bunganya adalah 15%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan akan menjadi berapa? Jadi tadi komposisinya hutang 1.000, kemudian biaya modal dengan saham biasanya itu 4.250. Jadi kalau kita bisa gambarkan nih yang sebelumnya, misalkan proporsinya seperti ini hutangnya yang 1.000, ya, kemudian ini hutang, ya, kemudian ini saham biasanya yang 4.250. Nah, ini dirubah ya, kebijakannya, misalkan menjadi seperti ini. Ini hutangnya menjadi 3.000, saham biasanya 4.000. Di sini adalah nanti kekurangannya berapa, ya. Jadi ada penambahan hutang digunakan untuk membeli kembali saham biasa, kan di sini tambahan utang untuk membeli kembali saham yang beredar, suku bunganya adalah 15%. Nanti berapakah biaya modal perusahaan dan berapa nilai perusahaannya? Di sini laba operasinya 1.000, biaya bunganya adalah 450. 450 dari mana tadi, ya? Hutangnya dari 1.000 menjadi 3.000. Dengan hutang 3.000 itu biaya bunganya adalah 15%. Jadi 3.000 dikali 15% adalah 450 rupiah. Sehingga laba yang akan dibagikan pada pemegang saham itu adalah 550, ya. Dengan tingkat kapitalisasinya 0,25 tadi sama, ya, rumusnya bahwa S, ya, sama dengan E dibagi dengan KE sama dengan 550 dibagi dengan 0,2, ya. Hasilnya adalah 2.750, ya, ke sini. Nilai pasar utangnya 3.000, ya. Berarti 2.750 tambah 3.000 menjadi 5.750. Ini nilai perusahaan. Yang sebelumnya nilai perusahaannya adalah 5.250 dengan komposisi hutangnya 1.000 rupiah. Dengan ada penambahan hutang dari 1.000 menjadi 3.000 dengan tingkat suku bunga 15% dan penambahan hutang itu digunakan untuk membeli kembali saham yang beredar, maka nilai perusahaannya dari 5.250 menjadi 5.750. Nilai perusahaan. Berapa biaya modalnya? Maka biaya modal perusahaannya adalah O ini adalah laba operasi dibagi dengan V, ya, nilai 1.000 dibagi dengan 5.750 dikali 100% menjadi 17,39%, ya. Jadi dengan adanya penambahan hutang yang digunakan untuk membeli kembali saham yang beredar, maka biaya modalnya yang tadinya 19%, ya, di sini 19,05% itu menjadi 17,39%. Nah, pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham berdasarkan pendekatan net income. Jika mula-mula harga sahamnya 10,
per lembar, ya, jika mula-mula harga pasarnya 10 per lembar, maka jumlah saham yang beredar sebanyak 425 atau 4.250 dibagi dengan 10, ya, karena tadi nilai pasar sahamnya adalah 4.250, ya. Jadi 4.250 kalau harga saham per lembarnya adalah 10, berarti 4.250 bagi 10. Jadi total saham yang beredarnya adalah 425. Nah, apabila tambahan hutang itu yang 2.000 dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang biasa dibeli kembalinya adalah 200 lembar. Dari mana 200 lembar? Ya, harganya tadi 10 per lembar, ya. Sementara dana yang digunakan adalah 2.000. Berarti 2.000 dibagi dengan 10 adalah 200 lembar. Dengan demikian, setelah sebagian saham dibeli kembali, jumlah saham yang beredar tinggal sebanyak 225 lembar dengan nilai 2.750 atau harga per lembarnya adalah 12,2%. Dari mana 12,2%? Dari 2.750 dibagi dengan 225, ya, yaitu 12,5. Dari mana 2.750 nih, ya. Nilai pasar sahamnya 2.750, saham yang beredar karena tinggal 225, berarti harga per lembarnya naik menjadi 12,2 rupiah, ya, lebih tinggi dari 0. Jadi maksudnya dengan perubahan struktur modal ini, nilai biaya modal akan berkurang, kemudian harga saham juga akan naik karena yang digunakan untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, grafik perubahan struktur modal terhadap biaya modalnya ini bisa dilihat, ya. Ini ada horizontal, ini adalah BDD dengan S, ya, B per S, ya. Jadi nilai pasar buku atau nilai pasar hutang atau nilai pasar saham, sementara ke atas adalah biaya modal. Nah, KI ini adalah tadi biaya tingkat pengembalian yang diharapkan dari hutang, ya. Ini relatif sama, ya, tidak ada perubahan, jadi garisnya sejajar. Maksudnya apa? Yang karena hutangnya hutang jangka panjang, biasanya karena per tahunnya berapa persen, ya, tingkat persennya sama. Termasuk tingkat pengembalian dari ekuitas, ya, dari saham biasa, ya. Nah, di sini nilai KO-nya atau biaya modal perusahaannya, ya, semakin tinggi nilai pengembalian dari saham dan tingkat pengembalian dari hutang, maka KO-nya akan cenderung turun dan mendekati dengan titik tingkat pengembalian dari hutang. Ini adalah berdasarkan pendapatan dan income, struktur modal optimal tercapai ketika penggunaan hutang yang maksimal, ya. Pendekatan laba bersih operasi, ya. Pendekatan ini mengasumsikan biaya modal perusahaan itu tetap pada berbagai tingkat penggunaan hutang. Misalkan KO di sini 20%. Laba operasi seperti yang pertama tadi adalah 1.000 dengan biaya modal perusahaan adalah 0,2, maka nilai perusahaannya adalah 5.000. Nah, 5.000 dari mana? 5.000 didapat dari rumusnya adalah KO sama dengan O dibagi dengan V, sehingga untuk mencari V-nya sama dengan O dibagi dengan KO, sama dengan 1.000 dibagi 0,2, itu sama dengan 5.000, ya. Ini hasilnya 5.000. Nilai pasar utangnya itu adalah 1.000, ya. Berarti nilai pasar saham biasanya berapa, ya? Tinggal 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 4.000. Nah, biaya modal saham biasa KE sama dengan E dibagi dengan S, ya. Ini rumusnya itu adalah KE
sama dengan E dibagi dengan S, ya, atau 850 ya, sama dengan 850 dibagi dengan nilai perusahaan 4.000, ya, sama dengan ini hasilnya, ya, 21,25%. Ini untuk pendekatan laba bersih. Nah, tadi untuk pendekatan laba kotor hasilnya adalah 19,05%. Ya, yang pertama, ya, 19,05%. Kemudian, apabila jumlah utang bertambah dari 1.000 menjadi 3.000 dan tambahan utang dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar, maka laba operasinya 1.000, ini KO-nya biaya modal, ya, nilai ini hampir ini sama, ya, dengan yang tadi 5.000. Kemudian nilai pasar utangnya dari 1.000 menjadi 3.000. Maka nilai pasar sahamnya tinggal 2.000. Nah, biaya modal saham biasa yaitu E dibagi dengan S, ya, didapat ini 5 N, ya, labanya adalah 550. 550 dari mana? Dari 1.000, ya. Tadi dari didapat nih 550 ini, yaitu dari O yang sama dengan 1.000, kemudian ada bunganya, ya, ada bunganya itu adalah dari 3.000, ya, tadi 15%, yaitu 450, sisanya tinggal 550, ya. Nah, 500 ini 550 dari sini. Nah, dari pembahasan yang soal yang kedua tadi, ya, pindah 550. Ya, 550 dibagi dengan nilai S, ya, nilai pasar saham biasa 2.000, yaitu 27,5%. Jadi biaya modalnya untuk sahamnya itu 27,5%. Ya, sementara tadi 21,25%. Jadi dengan adanya pengurangan saham yang beredar, maka nilai biaya modalnya naik dari 21 menjadi 27. Nah, harga saham mula-mula 10 rupiah, ya, dengan nilai pasar sahamnya itu 4.000. Berarti jumlah saham yang beredar sebanyak 400 lembar. 400 lembar dari mana? Dari nilai pasar sahamnya 4.000, harga pasarnya 10, ya, 400 dibagi 10 menjadi 400 lembar yang beredarnya. Dengan menggunakan tambahan hutang untuk membeli saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak 200 lembar tadi, ya. Karena harganya 10, ya, tambahan hutangnya 2.000, dari 1.000 menjadi 3.000, bertambah hutangnya kan 2.000. 2.000 dibagi 10 ada 200 lembar. Sehingga jumlah saham yang masih beredar sebanyak 200 lembar, ya, dengan nilai 2.000, atau dengan kata lain harga sahamnya tetap 10, tidak berubah. Jadi kalau untuk pendekatan laba bersih ini, walaupun berkurang, harga sahamnya itu tidak berubah. Tapi ketika pendekatan laba operasi, sahamnya berkurang tapi harga sahamnya naik dari 10 menjadi 12,2%. Nah, untuk pendekatan laba bersih ini, jumlah saham yang beredarnya berkurang, ya, tetapi harganya masih tetap 10. Ya, ini untuk KI, KO, dan KE-nya, ya, berapapun nilai perusahaan, ya, kan nilai perusahaan kan P dibagi dengan S kan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka nilai KI dan KO ini akan tetap, ya. Ini biaya modalnya akan tetap, biaya modal utangnya tetap, tetapi yang akan berubah adalah biaya modal untuk saham biasa. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka biaya modal untuk saham biasa akan semakin tinggi. Nah, kemudian ada pendekatan tradisional. Nah, untuk pendekatan tradisional ini mengukuhkan adalah struktur modal optimal.
yaitu struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal. Dengan menambah utang, pada mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modal atau KO-nya dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun tingkat kapitalisasi saham meningkat, ya, kapitalisasi saham nilai pasar sahamnya meningkat karena bertambahnya risiko, peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya lebih murah. Melampaui jumlah penggunaan utang tertentu, tingkat kapitalisasi saham meningkat melebihi manfaat penambahan utang dan biaya utang juga meningkat, sehingga biaya modal perusahaan naik dan nilai perusahaan akan turun. Nah, ini contohnya grafik pengaruh struktur modal terhadap biaya modal berdasarkan pendekatan tradisional, yaitu menggunakan titik yang optimum. Jadi berapa biaya modal yang memberikan nilai yang paling kecil, ya, ini garis lengkung. Nah, disinilah yang titik yang paling kecil, maka di sini adalah biaya modalnya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan MM atau Modigliani-Miller. Pendekatan MM ini mendukung pendekatan net operating income yang menyatakan perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut MM, nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, melainkan akan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan labanya. Asumsi yang dikemukakan oleh MM, ya, bahwa pasar sempurna, expected value bagi investor itu semuanya sama. Perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama, tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Nah, ini hampir sama kan. Ketika pendekatan net operating income juga kan tidak mengenal adanya pajak. Nah, kemudian ada proses arbitrase. Ya, proses arbitrase ini jika dua perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda, berdasarkan pendekatan tradisional, nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Atau nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih besar akan lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih kecil. Modigliani-Miller berpendapat perbedaan nilai tersebut tidak akan berlangsung lama karena terjadi proses arbitrase, ya, sehingga nilai keduanya perusahaan tersebut sama. Misalkan gini, perusahaan A dan B adalah sama kecuali perusahaan A tidak menggunakan hutang, sedangkan perusahaan B menggunakan hutang dengan bunganya 12%. Laba operasinya sama-sama antara perusahaan A dan perusahaan B adalah 10.000. Biaya bunga perusahaan A karena tidak menggunakan hutang berarti tidak ada biaya bunga. Kemudian perusahaan B biaya bunganya 3.600, ya, bunganya 12%, ya. Sementara bunga mempunyai utang 30.000 dikali 12% menjadi 3.600. Pendapatan sahamnya perusahaan A 10.000, ya, karena semuanya dari saham 10.000. Perusahaan B 10.000 dikurangi 3.600 adalah 6.400. Tingkat kapitalisasi sahamnya ini adalah 0,15, sementara perusahaan B 0,16. Nilai pasar sahamnya adalah 66.667, yaitu 10.000 dibagi 0,15. Nilai pasar saham yang perusahaan B 0,16 itu 6.400 dibagi 0,16, yaitu 40.000. Nilai pasar hutang 0, ini pasar hutangnya 30.000. Nilai total perusahaannya 66.667
Perusahaan B nilai pasarnya adalah 70, nilai total perusahaannya adalah 70.000. Biaya modal perusahaannya itu 10.000 dibagi 66.667, ya 15%. 10.000 dibagi 70.000, 14,3%. Ya, jadi biaya modalnya ya ini tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kemudian ada proses arbitrase berlangsung sebagai berikut. MM berpendapat dengan investasi di perusahaan A, investor perusahaan B dapat memperoleh pendapatan yang sama tanpa meningkatkan risiko. Sehingga investor di B menjual sahamnya dipindahkan ke A, menjual 1% saham perusahaan B, ya, dengan nilainya adalah 400. Kemudian meminjam sebesar 1% dari hutang perusahaan B, 300, dengan bunganya 12%. Membeli 1% saham perusahaan A dengan harga 667. Ya. Ini 667 perusahaan A, ini adalah 400. Nah, pendapatan bersih investasi pada saham A. Pendapatan investasi saham A yaitu 15% dikali dengan 666 kali 67 adalah 100. Bunga pinjaman 12% karena dipinjam ke perusahaan B 300, ya. 12 ada 30. Nah, pendapatan bersihnya adalah 64. 100 dikurangi 36 tinggal 64. Sekarang bagaimana pendapatan investasi saham B? Pendapatan investasi saham B adalah 16% dikali harganya 464. Nah, inilah dengan adanya proses, karena adanya proses arbitrase ini, ya, maka bagi investor maupun itu struktur modalnya ada yang dari hutang, ada yang dari saham, semua dari saham atau gabungan, itu nggak terlalu berpengaruh, ya, karena pendapatannya akan sama. Ini 64, investasi dari saham B juga 64. Apabila pasar tidak sempurna, maka perubahan struktur modal dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan dan nilai perusahaan. Salah satu indikator pasar tidak sempurna adalah adanya pajak, ya. Adanya pajak pendapatan perusahaan, adanya pajak pendapatan pribadi. Tadi Modigliani Miller mengasumsikan bahwa tidak ada pajak. Ini jika ada pajak. Misalkan perusahaan Shina dan Yuna mempunyai EBIT yang sama, yaitu 2.000. Perusahaan Shina tidak mempunyai utang, sedangkan perusahaan Yuna punya hutang 5.000 dengan bunganya 12% dan tarif pajaknya sama-sama nih 50%. Jumlah pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan hutang itu lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Contoh sini ya. EBIT-nya tadi misalkan sama-sama 2.000. Jadi 2.000. Shina tidak mempunyai utang, 0. Ini geser di sini. Ya. Di sini 0. Ya, saya coret aja yang ininya. Kemudian EBT-nya ya tetap 2.000. Pajaknya 50%. 50% dari 2.000 adalah 1.000, sehingga earning after tax-nya adalah 1.000. Sementara Yuna, PT Yuna, atau perusahaan Yuna, EBIT-nya sama. Kemudian dia punya hutang 5.000 dengan bunga 12%, ya. Sehingga bunganya di sini adalah 600, ya. 600, ini saya coret. 2.000 dikurangi 600 adalah 1.400. 50% dari 1.400 adalah 700, sehingga EAT-nya adalah 700. Ya. Pendapatan pemegang saham dan kreditur, ya, yang PT Shina itu 1.000, ya. Kemudian PT Yunanya adalah 1.000
300. Bagi perusahaan yang menggunakan total hutang, pendapatan yang diterima oleh pemegang saham dan kreditur lebih besar 300 atau sama dengan bunga dikali dengan tarif pajak, ya, 0,5. Bunganya ini 600, ya, dikali dengan tarif pajak 600 dikali 0,5, ya, sama dengan 300, ya. Jadi pendapatan dari saham ya ada 1000, kemudian ditambah dengan yang 300. Kemudian ada present value tax shield jika perusahaan menggunakan utang permanen atau jangka panjang. Present value tax shield-nya sama dengan TC dikali R dikali B dibagi dengan R sama dengan TC dikali dengan B. Ya, karena jadi di sini ini habis R dibagi dengan R, sehingga TC dibagi persamaannya adalah ini, ya, PV sama dengan TC dikali dengan B. Tarif pajak pendapatan perusahaan, B-nya jumlah utang, R-nya adalah suku bunga. Persen value tax-nya 0,5, ya, tarif pajaknya 0,5. Jumlah hutangnya 5.000, berarti 2.500, atau persen value tax-nya adalah 300, ya. 300 itu adalah bunga di sini, ya, bunga sebelum tarif pajak dibagi dengan tarif pajak bunganya, ya, atau 2.500. Nilai perusahaan yang menggunakan hutang atau leverage, value of leverage sama dengan value if unleveraged tambah value of tax shield. Nilai perusahaan Sina sama dengan 1000 dibagi dengan 0,16. Nah, tadi di sini dapat yang Sina itu dapatnya adalah 16%. Bagi dengan 0,16 atau 6.250. 16% merupakan tingkat pengembalian dari kapitalisasi modal sendiri. Nilai tax shield perusahaan Yuna yang menggunakan hutang itu 2.500, sehingga nilai perusahaan Yuna 6.250 ditambah 2.500 menjadi 8.750. Nah, pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Dalam prakteknya, pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi selalu ada. Ya, jika pendapatan atas utang dan saham dikenakan tarif pajak yang sama, maka total pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ini tadi contohnya, pendapatan utangnya 0 untuk Sina, Yuna 600. Personal tax-nya, ya, karena tidak ada pendapatan hutang, 30% dari 600 ada 180, sementara Sina 0. Pendapatan utang setelah pajaknya ini 420, Sina masih 0. Pendapatan sahamnya untuk PT Sina adalah 1000, kemudian untuk PT Yuna adalah 700. Personal tax-nya 30%, 300, ini 250. Pendapatan saham setelah pajak 700, Yunanya 490. Total pendapatan kreditur dan pemegang saham itu adalah 700. Sementara yang Yuna ini pembangkang yang 490, ya. Ini adalah untuk yang pendapatan pemegang saham dan bunganya ya tadi yang sebelum pajak, ya, nantinya. Sehingga totalnya menjadi 910. Nah, persentasenya sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi TC dikali 1 dikurangi TPS dibagi 1 dikurangi TPD. Pajak pendapatan saham, pajak pendapatan utang, pajak pendapatan perusahaan, B-nya jumlah utang. Apabila TPS sama dengan TPP, maka percent value tax shield-nya adalah pajak pendapatan perusahaan dikali dengan jumlah utang.
Kemudian ada biaya kebangkrutan. Jika perusahaan menambah hutang, maka risiko kebangkrutan akan semakin besar, sehingga pemegang saham menuntut tingkat pengembalian yang lebih besar. Pengembalian penggunaan utang terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham adalah positif. Ini grafiknya. Ini KE tanpa hutang, ini tingkat pengembaliannya, ini biaya kebangkrutannya semakin tinggi. Ini KE tanpa biaya kebangkrutan, garis diagonal lurus, garis linear. Udah ada premi bisnis, ada risk premi rate. Ini nilai perusahaannya. Ini pengaruh pajak terhadap nilai perusahaan. Sementara yang garis putus khusus ini adalah nilai perusahaan dengan pajak dan dengan nilai kebangkrutan. Semakin tinggi nilai perusahaannya, ya. Kemudian ini nilai perusahaan, maka biaya atau nilai perusahaan dengan pajak dan kebangkrutannya, nilai perusahaannya ini akan semakin turun. Ya. Nah, disinilah titik optimumnya. Ya, nilai perusahaan optimumnya ada di sini. Nah, kemudian antara titik biaya kebangkrutan dengan titik nilai pajak, ya, maka itu sudah disebut dengan value of tax shield ya. Sementara dari sini sampai sini adalah value of firm unleveraged ya, yang tidak menggunakan hutang.